Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi melanjutkan putaran yang pertama atau pertemuan yang pertama kemarin tentang sholat Jumat. Kita fokus pada yang namanya tata cara sholat Jumat. Kemarin sudah mengetahui pengertian, dasar hukum, dan juga syarat-syarat sahnya. Nah, yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah tata cara sholat Jumat. Nah, tata cara sholat Jumat ini ada banyak. Di antaranya, yang pertama, ketika masuk zuhur, muadzin memandangkan adzan pertama. Ingat, adzan di dalam sholat Jumat ada dua. Yang kedua, melakukan sholat qobliyah Jumat. Baik. Kemudian yang ketiga, muadzin mengumandangkan sighot Bilal. Nah, sighot Bilal yang mana? Nah, Bapak contohkan sedikit ya. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, dan seterusnya. Nah, itulah sighot Bilal. Nah, setelah selesai mengumandangkan sighot Bilal, maka yang keempat adalah khotib atau penceramah, dalam artian khotib, orang yang berkhutbah, naik ke mimbar. Nah, yaitu muadzin mengumandangkan adzan yang kedua setelah khotib itu ada di mimbar. Kemudian dilanjutkan setelah adzan kedua, maka khotib mulai berkhutbah yang pertama. Ingat, khutbah kemarin ada dua ya, khutbah 1 dan 2. Nah, khotib berhenti sejenak, kemudian melanjutkan khutbah yang kedua dan diakhiri dengan doa. Kemudian yang ke-8 adalah muadzin mengumandangkan iqamah, pertanda mau melaksanakan sholat Jumat karena khotib sudah mengakhiri khutbahnya. Yang ke-9, imam sholat berdiri untuk memulai sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian yang ke-10 adalah sholat Jumat diawali dengan niat. Ayo, niatnya sudah paham dan sudah hafal kemarin? Nah, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Amalan zikir setelah sholat Jumat. Ada beberapa amalan yang dikerjakan setelah sholat Jumat. Yang pertama adalah membaca istighfar. Bagaimana baca istighfar? Astagfirullahaladzim, pinter. Kemudian yang kedua, membaca sifat Allah dan bertaubat. Bagaimana cara bacanya dan lafalnya yang mana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah, itu sifat Allah dan bertaubat. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu membaca surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali juga, surat Al-Falaq 7 kali juga, dan surat An-Nas 7 kali. Nah, yang keempat, di dalam amalan zikir setelah sholat Jumat adalah membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, tasbih yang mana? Ayo, siapa yang bisa? Tasbih adalah subhanallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kalau takbir, Allahu akbar. Kalau tahlil, la ilaha illallah. Sudah paham semua, alhamdulillah, pinter. Lalu yang kelima adalah membaca doa. Kemudian setelah membaca doa diaminkan oleh seluruh jamaah, ditutup dengan melafalkan syair Abu Nawas, permintaan ampunan kepada Allah. Bagaimana contohnya? Ilahi lastulil firdausi ahla. Nah, dan seterusnya. Inilah syair Abu Nawas. Tema selanjutnya adalah kesunahan-kesunahan yang baik itu dilakukan di dalam hari Jumat. Apa saja? Ayo, ada 9 adab kesunahan di hari Jumat. Yang pertama,
memperbanyak zikir dan membaca sholawat. Kemudian yang kedua, bersedekah di hari Jumat. Nah, seperti yang sudah kita lakukan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita semuanya anak-anak mulai kelas 1 sampai kelas 6 melakukan sedekah atau sedekah amal jariah. Kemudian mandi sebelum Jumatan. Kemudian memakai wangi-wangian di hari Jumat. Memakai baju yang bagus, bukan yang baru ya, yang bagus. Kemudian bersiwak, yang kemudian mencukur kumis atau jenggot yang sudah panjang, artinya dirapikan. Kemudian memotong kuku yang panjang-panjang, dibersihkan. Yang kemudian terakhir adalah membaca surat Al-Kahfi. Inilah bentuk kesunahan di hari Jumat. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu kita harus mengetahui apa sih yang menjadi larangan-larangan ketika sholat Jumat. Ada 7 anak-anak. Apa saja coba yuk kita lihat. Yang pertama, berbicara ketika khutbah berlangsung. Itu kita dilarang. Karena ketika khutbah berlangsung kok kita berbicara, maka akan menghilangkan pahala kita. Yang kedua adalah jual beli ketika sholat Jumat, maka tidak boleh dilakukan. Tidak menyimak khutbah Jumat itu juga tidak boleh, maka harus disimak. Kemudian yang keempat adalah bekerja di saat sholat Jumat, harus ditinggalkan. Sholat Jumat dulu. Kemudian terlambat datang ketika sholat Jumat, jangan sampai. Karena kalau pertama kali kita datang di masjid, kita bagikan memiliki sebuah unta. Kalau terakhir, ya seperti bebek, berarti kecil pahalanya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita datang terakhir tidak boleh melangkahi pundak jamaah yang duduk berdampingan. Artinya tidak boleh melompati. Nyesek neng harap tidak oleh. Lek mburi ya mburi. Nah, ngono. Baik, selanjutnya adalah duduk memeluk lutut saat khutbah Jumat. Maka yang baik adalah duduk bersila. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami adalah kita mengerti tentang hikmah sholat Jumat. Ayo, apa hikmah sholat Jumat? Ada 3. Yang pertama, menghapus dosa di saat atau di antara 2 Jumat. Berarti Jumat ini, katakanlah ini hari Jumat contohnya, terus sampai Jumat depan, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Dan yang kedua, mendapatkan pahala yang besar, seperti halnya pahala kita berkorban. Karena korban pahalanya besar banget. Dan yang ketiga adalah mendapatkan pahala seperti ibadah dalam 1 tahun. Atau setiap langkah ketika kita menuju ke masjid untuk menjalankan sholat Jumat, setiap langkahnya loh ya, itu senilai ibadah puasa. Itu hikmah sholat Jumat. Nah, alhamdulillah materi sudah selesai anak-anak, bisa dipahami dan dimengerti semua ya. Nah, kalau bisa alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Nanti kita lanjutkan lagi di materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.